Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Asyam Alif Mustafa dengan NIM 101092400004 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan materi matematika diskrit selama semester 1. Selama semester 1, matematika diskrit, kita mempelajari terkait yang pertama adalah dasar himpunan. Jadi kita mengetahui dulu bagaimana. Apa sih itu himpunan? Bagaimana sih operasi terhadap himpunan? Overview-nya terhadap himpunan itu bagaimana sih? Jadi pertama itu kita akan bahas terlebih dahulu apa itu himpunan. Yang kedua, operasi terhadap himpunan. Jadi apa saja operasi yang bisa kita lakukan terhadap himpunan. Yang ketiga, prinsip inklusi dan eksklusi. Yang keempat, relasi. Yang kelima, fungsi. Yang keenam, permutasi. Yang ketujuh, kombinasi. Yang kedelapan, dasar graf. Yang kesembilan, graf planar, bipartit, dan isomorfik. Yang kesepuluh, Euler dan Hamilton. Yang ke-11 algoritma Dijkstra dan pewarnaan graf. Yang ke-12 tree atau pohon. Yang ke-13 minimum spanning tree. Yang ke-14 adalah Huffman dan penelusuran pohon atau penelusuran tree. Himpunan, dasar himpunan. Himpunan merupakan sebuah kumpulan elemen atau sebuah objek yang terdefinisi sangat jelas yang dianggap dalam sebuah kesatuan. Himpunan banyak sekali jenisnya. Ada himpunan kosong yang di situ tidak ada elemen sama sekali. Yang ada himpunan berhingga dengan beberapa jumlah elemen yang memiliki batas jumlah elemen. Ada himpunan juga tak terhingga atau tidak berhingga. Himpunan yang jumlah elemennya tidak terbatas atau tidak ada batasannya. Ada juga himpunan bagian yang setiap elemen adalah elemen dari himpunan tertentu. Dan ada juga himpunan semesta, yang dimana himpunan yang mencakup semua elemen yang mungkin dalam konteks tertentu. Contohnya adalah sebuah himpunan adalah himpunan bilangan positif, yakni 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Definisi himpunan. Himpunan semesta merupakan himpunan yang semua anggotanya ataupun semua objek dapat kita bicarakan, atau dapat kita utarakan, atau dapat kita identifikasikan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S, himpunan kosong, yang adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan angka 0 coret atau tutup buka kurung dan tutup kurung, yang tidak ada elemen sama sekali di dalamnya. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga adalah anggota B, yang bisa dinosikan dengan A juga anggota B atau B juga anggota A. Penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari tentunya himpunan merupakan sangat penting. Banyak sekali contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada contohnya pengelompokan data. Digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu. Bisa contohnya adalah pengelompokan mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu. Basis database, himpunan membantu dalam struktur basis data dengan tabel-tabel sebagai himpunan elemen. Setiap database memiliki panjang data yang kita bisa hitung. Panjang data ini merupakan panjang elemen atau jumlah elemen yang ada di dalamnya. Teori probabilitas dalam mencakup ruang sampel dan kejadian. Setiap ruang sampel dan kejadian pasti ada hal-hal yang merupakan sebuah atau hal-hal yang berkaitan yang bisa kita sebutkan dan digunakan konsep himpunan. Yang adalah pengelompokan barang dalam logistik atau suatu e-commerce yang menggunakan produk berdasarkan suatu kategori. Dalam peran di bidang logistik, himpunan itu sangat penting. Mengelompokkan berbagai macam barang menjadi beberapa barang yang dengan karakteristik tertentu sangat memudahkan sekali dalam manajemen logistik. Selain itu juga, dalam manajemen proyek, membantu organisasi mengorganisir tugas dari beberapa himpunan bagian yang berdasarkan prioritas atau pelaksana. Setiap proyek atau setiap proyek pasti memiliki suatu keahlian di bidang masing-masing anggotanya. Nah, bagaimana cara mengatasi pembagian tugasnya? Bisa kita himpun dengan keahlian mereka masing-masing. Itu. Nah, operasi terhadap himpunan. Operasi terhadap himpunan merupakan sebuah proses atau tindakan yang dilaksanakan pada suatu himpunan atau lebih.
untuk menghasilkan himpunan-himpunan baru. Operasi dasar terhadap himpunan ini banyak sekali macamnya. Ada union. Union merupakan gabungan antara himpunan. Contoh, ketika A 1, 2, 3, himpunan B memiliki elemen 3, 4, 5, maka A union B adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita sebutkan semua yang ada pada himpunan A dan semua yang ada pada himpunan B. Namun apabila ada dua elemen yang sama, maka kita cukup hanya menyebutkan satu elemen yang sama tersebut. Contohnya di sini pada angka 3. Yang kedua adalah insertion atau irisan. Irisan merupakan dua himpunan A dan B yang saling beririsan atau semua elemen yang ada dalam kedua himpunan tersebut atau yang istilahnya disebut dua kali dalam himpunan tersebut. Contoh, pada himpunan A ada 1, 2, 3. Pada himpunan B ada 3, 4, dan 5. Maka A irisan B itu hanya angka 3. Karena yang disebut dua kali pada himpunan tersebut hanya angka 3. Oke. Yang keempat, komplement. Komplement adalah himpunan A himpunan yang berisi semua elemen yang tidak ada dalam himpunan A tapi ada di semesta. Atau himpunan yang elemennya itu tidak ada pada himpunan tersebut. Contoh di sini. Jika semesta U adalah 1, 2, 3, 4, 5, A 1, 2, 3, maka A komplement adalah 5 dan 4. Karena mereka tidak ada pada himpunan A. Himpunan A hanya ada 1, 2, 3. Sedangkan semesta itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada dua elemen yang tidak ada dalam himpunan tersebut. Jadi seperti itu. Ya, selanjutnya adalah subset. Subset atau himpunan bagian. Himpunan A disebut juga himpunan bagian dari himpunan B jika setiap elemen A juga elemen B. Jadi, subset atau himpunan bagian adalah jika kedua elemen memiliki elemen yang sama pada himpunan yang lain. Ketika himpunan A memiliki elemen yang sama dengan himpunan yang lainnya, gitu. Maka bisa disebutkan adalah A adalah subset dari himpunan B. Seperti itu. Subset himpunan bagian. Oke, ini sama ya. Gini. Proper subset, himpunan bagian yang sebenarnya. Himpunan A disebut juga bagian dari himpunan sebenarnya B jika A adalah bagian dari B dan A tidak sama dengan B. Notasi A proper subset B. Contoh, jika A adalah 1, 2, B 1, 2, 3, maka A 1, A, B, C. Oke. Jadi seperti ini. Himpunan A bisa dibilang proper subset atau himpunan bagian yang sebenarnya adalah ketika semua bagian pada himpunan A itu ada di dalam himpunan B. Namun, tidak semua himpunan B itu sama pada himpunan A. Contoh di sini ada angka 1, 2 pada himpunan A yang sama pada himpunan B. Namun ada angka 3 pada himpunan B yang menyebabkan himpunan ini merupakan proper subset. Jadi seperti itu. Yang ketujuh, symmetric difference atau selisih simetris. Selisih simetris adalah dua himpunan A dan B. Ada himpunan berisi elemen-elemen yang ada himpunan A dan B, tapi tidak ada di keduanya. Notasi A delta B. Contoh, A 1, 2, 3, B 3, 4, 5. Maka A dan B adalah 1, 2, 4, 5. Jadi, selisih simetris adalah ketika kedua himpunan tersebut atau istilahnya elemen-elemen yang tidak ada dalam sebuah irisan. Kalau irisan tadi kan elemen yang sama, sedangkan ini adalah sisanya atau elemen yang tidak memiliki kesamaan pada himpunan yang kita jadikan sebagai acuan. Contoh pada yang ada pada gambar yaitu A 1, 2, 3, B 3, 4, 5. Irisannya adalah 3, sedangkan yang tidak ada dalam irisannya adalah 1, 2, 4, dan 5. Yang kedelapan, Cartesian product atau hasil Cartesius. Hasil Cartesius ini merupakan dua himpunan A dan B yang pasangan berturut-turut yang berbentuk dengan menggabungkan setiap elemen A atau B dengan setiap elemen B. Notasi A cross B. Jika A 1 dan 2, B sama dengan XY, maka A dan B adalah himpunan dalam tutup kurung 1 dalam kurung 1, X
koma dalam kurung 1, Y dalam kurung 2 X dalam kurung 2 Y. Jadi masing-masing dari elemen kita anggap aja A, B pada himpunan A, kita kalikan juga sama pada bagian yang sama. A dengan A, B dengan B. Pada contoh adalah 1 dengan X, 1 dengan Y, kemudian 2 dengan X, 2 dengan Y. Jadi kita kalikan. Kita kalikan silang, jadi kita kalikan semuanya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, prinsip inklusi dan eksklusi PY adalah sebuah teknik dalam teori himpunan yang digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam gabungan beberapa himpunan, terutama saat elemen-elemen tersebut mungkin tumpang tindih. Oke. Digunakan untuk penghimpunan elemen dalam gabungan beberapa himpunan, menghindari penghitungan elemen yang sama sekali lebih dari sekali disebutkan. Contoh, di sini pada prinsip inklusi dan eksklusi. A union B sama dengan A plus B dikurangi A irisan B. Jadi, rumusnya ada, situ kita bisa lihat bahwa sini ada dua perbedaan ya, rumus untuk 2 himpunan dan 3 himpunan. A irisan B adalah jumlah elemen yang ada pada kedua tersebut yang telah dihitung 2 kali. Jadi seperti itu. Untuk yang 3 himpunan, adalah rumusnya adalah A union B union C sama dengan A plus B plus C min A irisan B bagi A irisan C min B irisan C plus A irisan B irisan C. Selanjutnya adalah relasi. Relasi merupakan suatu hubungan antara elemen dari kedua buah himpunan. Dalam konteks matematika diskrit, relasi digunakan untuk menggambarkan hubungan antara anggota satu dengan anggota himpunan yang lainnya. Jadi, relasi digunakan ketika ingin menghubungkan antara elemen pada himpunan satu dengan himpunan yang lainnya. Relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, menggunakan graf bipartit kalau tidak salah ya. Kemudian himpunan berpasangan berurutan, dan diagram kartesius. Jenis-jenis relasi. Relasi pada himpunan yang sama, yaitu adalah relasi yang menghubungkan elemen-elemen pada dalam himpunan yang sama, disebut relasi dalam himpunan A. Contoh, relasi ini akan menggambarkan dengan R adalah relasi A cross A. Kemudian adalah relasi biner. Relasi biner menghubungkan antara dua elemen dari dua himpunan yang berbeda. Misalkan pada himpunan A ke himpunan B. Disebut relasi biner. Himpunan A dan ke himpunan B memiliki elemen yang memiliki berkaitan, namun dengan kondisi yang berbeda. Karena berada di dua himpunan yang berbeda. Jadi bisa disebut relasi biner. Yang C, relasi refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika untuk setiap elemen A dan E ada anggota himpunan A, pasangan terurut A dengan E. Contoh, jika A adalah sama dengan 1, 2, 3, maka relasi R adalah 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, jadi relasi refleksif adalah ketika kita merelasikan dengan cerminan pada elemen itu sendiri. Contoh 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Jadi seperti itu. Ini relasi refleksif. Ini relasi simetris adalah pada himpunan A relasi simetris untuk setiap pasang berurut A, B. Contoh, jika R sama dengan 1, 2 dan 2, 1, maka R adalah simetris. Jadi seperti ini. Ketika ada himpunan 1 dan 2 bilangannya, maka bisa dibilang simetris karena ketika pasangannya itu anggap aja kita notasikan A dan B ya. Misalkan A itu 1, B dengan 2, maka disebut simetris apabila kedua himpunan tersebut saling merefleksifkan pada diri mereka sendiri, yaitu A dengan B, kemudian B dengan A. Pada contoh 1 dengan 2
Kemudian yang satunya adalah 2 dengan 1. Baru bisa dibilang relasi simetrik. Jika A berhubungan dengan B, maka B juga berhubungan dengan A. Seperti itu. Relasi transitif. Jika A berhubungan dengan B, B berhubungan dengan C, A akan berhubungan dengan C. Jika pasangan terurut AB dan R dengan himpunan R dan BC dengan R, maka pasangan AC R. Contoh pada himpunan 1 dengan 2, 2 dengan 3, 1 dan 3. Jadi masing-masing himpunan atau masing-masing elemen dia akan punya pasangannya masing-masing namun pada elemen yang berbeda. Seperti pada contoh A dengan B, B dengan C, C dengan A. Oke, next. Relasi asimetrik. Ini kebalikannya dari relasi simetris ya. Jika A berhubungan dengan B, maka B berhubungan dengan A, maka A sama dengan B. Jadi R karena 1 tidak sama dengan 2. Relasi R pada hubungan untuk setiap pasangan terutama A sama dengan R. Oke. Jadi bisa dibilang asimetris jika berhubungan dengan A berhubungan dengan B dan B berhubungan dengan A, maka hasilnya adalah A tidak sama dengan B. Atau hasilnya kebalikannya dengan yang sebelumnya, simetris. Oke, yang selanjutnya adalah relasi equivalence, di mana R pada hubungan S disebut ketika bersifat reflektif, simetris, dan transitif. Jadi ketika kondisinya itu ada 3 kondisi ya relasinya. Bersifat reflektif, simetris, dan transitif. Relasi partial order. Partial order bersifat reflektif, asimetrik, dan transitif. Berarti kebalikannya terhadap equivalence. Tidak asimetris. Jadi seperti itu. Selanjutnya, yaitu materi fungsi. Fungsi merupakan sebuah pemetaan atau yang memetakan setiap elemen dalam domain dengan elemen yang unik dalam sebuah kodomain. Contoh, pada himpunan A ke himpunan B, jika pada setiap anggota himpunan A berpasangan pada satu anggota pada himpunan B. Semua anggota himpunan A atau dari asalnya disebut dengan domain, sedangkan himpunan B tersebut kodomain. Hubungan dari antara pemetaan keduanya tersebut itu disebut dengan fungsi. Selanjutnya adalah permutasi. Permutasi merupakan pengaturan sebagian dari seluruh himpunan dalam urutan tertentu dengan urutan-urutan elemen yang diperhatikan. Permutasi P, cara menyusun objek dengan memperhatikan urutan. Ada 2 macam permutasi. Ini yang pertama adalah perulangan yang diperbolehkan. Contoh pada kunci PIN HP, yakni angka bisa saja 2, 4, 4, 9. Perulangan yang tidak dibolehkan. Contoh adalah ketika 3 pembalap pertama yang melewati garis akhir. Tidak mungkin satu balap menjadi juara 1 dan juara 2. Karena hanya ada 1 orang. Tidak mungkin juga pembalap itu akan jadi 2 juara sekaligus. Karena dia hanya melakukan sebuah lap dengan cara bersamaan. Rumusnya yaitu PNR N faktorial N negatif N min R N dikurangi R faktorial. Permutasi siklik itu adalah N negatif 1 faktorial. Ini adalah kombinasi. Kombinasi adalah pemilihan elemen tanpa memperhatikan urutan. Pilihan dibuat dengan mengambil sebagian atau seluruh objek terlepas dari aturannya. Jadi kita tidak perlu tahu terkait dengan rincian-rinciannya. Cara pemilihan objek dalam kondisi tersebut adalah tidak memasukkan urutannya. Jadi kita tidak peduli mau urutannya mulai dari 1, 2, 3, 4, mau dari 4, 5, 6, 7, 8, ataupun kebalikannya 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu boleh. Lambang notasi kombinasi adalah C. Jumlah anggota disebut dengan N dengan jumlah panjang maka disebut dengan R. Oleh karena itu maka rumusnya adalah seperti ini. N kombinasi R adalah N faktorial, N negatif R faktorial, R faktorial. Dasar graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Oke, kita mulai masuk ke dalam graf ya. Graf merupakan struktur data yang terdiri atas berbagai simpul atau vertex dan sisi edge. Simpul itu anggap kita di sini kalau di graf itu ada sebuah titik dengan sisi adalah sebuah garis.
Graf digolongkan menjadi dua, yaitu graf sederhana, simple graph, graf yang tidak mengandung gelang, atau graf yang maupun sisi gandanya dinamakan graf sederhana. Dengan graf sederhana atau unsimple graph adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Graf yang pertama, graf planar, bipartit, dan isomorph. Graf planar, graf yang dapat digambar dalam bidang tanpa sisi yang saling bersilangan. Contohnya adalah graf persegi. Graf persegi, dia tidak memiliki persilangan terhadap sisinya. Tidak ada sisi yang saling bersinggungan. Saja adalah graf bipartit. Graf di mana simpelnya dapat dibagi menjadi dua kelompok sehingga tidak ada sisi yang pada kelompoknya sama. Nah, ini bisa dibilang sebagai dibagi menjadi dua himpunan yang dihubungkan pada sisi-sisi yang tidak memiliki cabang atau sisi kelompok yang sama. Graf dapat dibagi menjadi dua kelompok yang tidak memiliki sisi yang tersimpul dalam kelompok yang sama. Saja adalah graf isomorfik, adalah dua graf yang memiliki struktur yang sama namun bentuk atau tata letaknya berbeda. Jadi memiliki struktur yang sama 1, 2, 3, 4, 5, tapi karakternya berbeda. Itu bisa disebut isomorfik. Namun dia akan selalu saling terhubung tanpa mengurangi simpulnya. Oke. Syarat-syaratnya adalah ini. Graf planar memenuhi rumus Euler E negatif V negatif E tambah F min 2. Tidak memiliki subgraf. Atau misalnya grafnya 5 lengkap 5 simpul. Graf bipartit lengkap 3 simpul di setiap kelompoknya. Graf bipartit tidak memiliki siklus ganjil karena setiap siklus ganjil itu bukan graf bipartit karena dia akan memiliki sisi yang bersinggungan. Graf isomorfik, jumlah simpul, sisi, dan derajat simpul yang sama. Hubungan antar simpul juga identik, memiliki karakteristik yang sama antara setiap simpul. Oke, graf Euler dan Hamilton. Graf Euler memiliki jalur yang mengunjungi setiap sisinya tepat satu kali dan membentuk atau dalam bentuk lintasan Euler atau siklus yang dia akan kembali ke titik awal. Nah, ketika dia kembali ke titik awal, maka dia disebut namanya adalah sirkuit Euler karena dia membentuk sebuah sirkuit di mana sirkuit itu akan menemukan atau akan kembali pada titik semula. Sedangkan apabila graf hanya melewati satu sisi yang tepat satu kali, hanya disebut sebagai lintasan Euler. Belum tentu sebagai belum tentu sebagai sirkuit Euler. Saja adalah graf Hamilton. Graf yang memiliki lintasan yang mengunjungi setiap simpul tepat satu kali. Itu disebut juga lintasan Hamilton. Siklus yang kembali pada simpul awan itu juga disebut sebagai siklus Hamilton. Jadi, ini untuk syarat-syaratnya ya. Lintasan Euler terdapat dua simpul yang memiliki derajat ganjil. Sirkuit Euler, semua simpul memiliki derajat yang genap. Jadi, ketika kita memiliki graf yang memiliki derajat ganjil, maka dia akan disebut lintasan Euler. Namun tidak akan disebut dengan sirkuit Euler karena dia belum tentu kembali ke tempat yang sama. Dia baru bisa disebut sebagai sirkuit Euler ketika dia akan kembali ke tempat yang sama membentuk sebuah gelang dan memiliki derajat yang genap. Apabila graf Hamilton, syaratnya adalah tidak ada syarat khusus yang disebut pada lintasan. Oke. Algoritma Dijkstra dan pewarnaan graf. Algoritma Dijkstra merupakan metode yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari suatu simpul ke simpul lainnya. Jadi, dia akan menilai berdasarkan bobot dari sisi simpul A ke simpul ke C. Dia akan mencari jalan yang terpendek. Dia akan menghitung lewat jalan A atau B. Dia akan yang terpendek akan memilih lewat mana untuk sampai ke titik tertentu. Itu disebut Dijkstra. Syarat-syaratnya adalah graf harus terhubung. Semua bobot sisi harus positif karena apabila tidak ada yang negatif maka dia akan tidak terhubung. Atau bukan tidak terhubung, lebih ke dia tidak termasuk algoritma Dijkstra. Dapat digunakan pada graf yang berarah ataupun tidak berarah karena yang dinilai adalah bobot atau jalur terpendek dari sebuah simpul.
harus memiliki simpul awal yang ditentukan, karena tentunya pasti suatu yang memiliki arah pasti ada simpul awal dan simpul akhir. Pewarnaan graf. Proses memberi warna pada simpul sehingga simpul bertetangga tidak memiliki warna yang sama. Pewarnaan graf, dia akan mewarnai graf dengan sisi warna yang sedikit mungkin, namun dilarang saling bertetanggaan atau istilahnya tidak boleh tetangga itu sama warnanya. Simpul tidak pernah dia yang sama sesuai dengan syaratnya. Jumlah warna minimum disebut di bilangan kromatik. Jadi berapa sih jumlah bilangan kromatik? Itu bisa dinilai dari berapa sih warna yang diperlukan untuk mewarnai sebuah sisi graf. Sedikit mungkin, jadi seperti itu. Graf berarti diwarnai dengan tepat dua warna. Graf dengan siklus ganjil tidak dapat diwarnai dengan dua warna, karena bipartit kan dikelompokkan ya menjadi dua himpunan. Jadi bisa dinilai sebagai dua warna karena dia dikelompokkan jadi dua himpunan. Graf memiliki siklus ganjil yang tidak bisa diwarnai dengan dua warna. Karena dia sifatnya ganjil, tiga contohnya. Dia pasti minimal tiga warna. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah tree, pohon. Pohon merupakan graf terhubung tanpa siklus yang sering digunakan untuk mempresentasikan hierarki atau keluarga pada suatu folder komputer. Kita bisa lihat sebuah akar pohon, dia tidak memiliki sebuah siklus atau dia tidak kembali pada suatu titik yang sama. Namun mereka memiliki jaringan-jaringan yang saling terhubung antara simpul satu dengan simpul yang lainnya. Nah, oleh karena itu, bisa disebut dengan pohon. Tree ini sering kali digunakan dalam konsep neuron atau jalannya sebuah algoritma pemrograman yang disitu memasukkan neuron atau otak buatan. Juga bisa digunakan oleh ketika kita develop sebuah machine learning untuk melakukan sebuah perintah, mencari sesuatu, memiliki konsep random forest itu juga bisa. Itu salah satu pembatasan sebagai untuk algoritma tree. Pohon merupakan graf simpul sama siklus. Sifat pohon adalah n simpul, maka n adalah min 1, itu sisinya. Pohon sering digunakan untuk data hierarkis seperti struktur organisasi. Contoh lainnya adalah pada struktur organisasi yang dia tidak memiliki sebuah siklus, karena dia akan terus turun ke bawah untuk saling terhubung satu sama lain, namun dia tidak membentuk sebuah siklus karena dia memiliki tanggung jawab pada bidangnya masing-masing. Selanjutnya adalah minimum spanning tree. Masih ada kaitannya dengan tree atau pohon. MST adalah subgraf pohon, yang dimana graf berbobot akan mencakup semua simpul dengan total bobot minimum. Syarat-syaratnya adalah graf terhubung dan tidak ada siklus. Jadi subgraf setiap pohon dari graf yang berbobot harus mencakup semua simpul. Dan nantinya akan dihitung berapa sih total bobot. Namun dia akan dihitung secara minimum, sama seperti contohnya ketika kita mewarnai sebuah graf, bilangan kromatiknya berapa, akan dicari dengan total minimumnya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk Huffman dan penulisan pohon. Ini materi terakhir ya, Huffman dan sebuah pohon. Huffman merupakan metode kompresi data yang digunakan pada sebuah konsep pohon biner untuk menghasilkan kode-kode yang lebih pendek dengan karakter yang sering muncul. Jadi, berapa sih jumlah apabila ada karakter yang sering muncul, maka kita bisa pendekkan dengan cara menggunakan konsep kode Huffman. Penulisan pohon terjadi 3 transversal pohon, yaitu pre-order, in-order, dan post-order yang digunakan untuk menjunjung simpul secara berurutan. Oke, kita bahas semua dulu. Huffman membutuhkan bobot atau frekuensi yang elemen, karena setiap elemen pasti punya frekuensinya atau berapa kali elemen tersebut disebut dalam sebuah himpunan. Baru bisa kita hitung kode Huffman-nya berapa. Contoh, bilangan teks asli adalah A, BB, CCC, DDDDD. Maka kode Huffman-nya adalah A sama dengan 00, B 01, C 010, D 11. Kode Huffman bisa kita buat, namun angka tidak boleh ada yang sama, karena apabila ada yang sama maka dia akan kacau. Maka hasilnya adalah 00, 01, 01, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11. Seperti itu. Untuk penulisan pohon memiliki 3 jenis transversal pohon, yaitu pre-order, in-order, dan post-order yang digunakan untuk mengunjungi simpul pada urutan tertentu. Memiliki konsep ketika kita penulisan sebuah pohon, pre-order itu dia akan memiliki mencari kaki kemana dulu gitu.
Oke, dalam konsep pre-order transversal, urutan dalam menghitung sebuah pohon, karakter pohon, itu dia bisa diulangi dari simpul yang kunjungi simpul akar atau dia harus mengecek akarnya dulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kunjungi subpohon paling kiri. Terus kemudian dia akan bertahap ke kanan. Jadi dia akan berjalan mulai ke kiri, kemudian ke kanan. Dia akan terus mencari langkah paling kiri, kemudian dia akan ke kanan lagi. Kemudian adalah konsep dari in order transversal, left, right. Kunjungi subpohon sebelah kiri, jadi dia akan mengunjungi subpohon sebelah kiri terlebih dahulu, baru akar. Kemudian dari simpul akar, kemudian baru ke subpohon kanan. Jadi dia akan bertahap dari kiri, atas, akar, kemudian ke bawah. Ada juga namanya itu post order transversal, left, right, right. Jadi dia akan mengunjungi subpohon sebelah kiri, kemudian subpohon sebelah kanan dulu, baru akar. Jadi dia akan mulai dari bawah, sebelah kiri terlebih dahulu, baru kita cek sebelah kanannya. Kemudian apabila tidak ada, kita cek sebelah kirinya lagi. Apabila tidak ada, baru kita ke kanannya lagi. Sampai habis. Ketika sudah habis, maka akan naik sampai ke pada akarnya. Oke. Ya, mungkin itu saja yang cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.